Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang membuat notula rapat. Notula rapat adalah salah satu soal uji kompetensi yang akan diujikan di uji kompetensi keahlian buat bulan April mendatang. Sebelum kalian mulai menyimak video, pastikan kalian sudah membaca dan membawa soal di hadapan kalian, soal notula rapat yang sudah dibagikan oleh guru kalian. Sebelum kita mulai pembuatan notula, akan saya sampaikan dulu isi notula atau bagian-bagian apa saja yang harus muncul di notula. Notula intinya adalah catatan hasil rapat. Notula ada dua, notula harfiah dan notula rangkuman. Notula harfiah adalah notula yang di dalamnya memuat semua percakapan yang terjadi di dalam rapat dari A sampai Z-nya, semua dicatat. Kalau notula rangkuman adalah notula yang berisi catatan ringkas jalannya rapat, sehingga di dalamnya nanti ada kesimpulan jalannya rapat. Nah, apa saja isi notula? Notula yang baik adalah notula yang ringkas tetapi lengkap dan jelas. Isinya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, notula harus memuat nama badan atau lembaga yang menyelenggarakan rapat. Yang kedua, notula juga memuat sifat rapat. Apakah itu rapat rutin, biasa, luar biasa, tahunan, rahasia, dan sebagainya. Yang ketiga, harus ada hari tanggal diselenggaranya rapat. Yang keempat, tempat rapat. Yang kelima, waktu mulai dan berakhirnya rapat. Nanti kalau misalnya pelaksanaan rapatnya tidak pasti, maka bisa ditulis pukul 8 sampai selesai. Kemudian nama dan jabatan pimpinan rapat, kemudian daftar hadir rapat. Nah, daftar hadir rapat ini kalau pesertanya 2 sampai 10 orang, maka semua nama dicatat. Tapi kalau lebih dari itu, maka daftar hadir peserta rapat dilampirkan. Daftar nama peserta rapat dilampirkan. Kemudian informasi atau perbaikan rapat terdahulu itu kalau biasanya ada rapat yang di situ nanti meminta notules untuk atau sekretaris untuk melaporkan hasil rapat pertemuan sebelumnya. Kemudian ada catatan persoalan yang belum ada keputusannya, ada usul perbaikan, ada tanggal atau bulan kapan akan diadakan rapat berikutnya, kemudian ada informasi lain. Nah, yang terakhir adalah tanda tangan notulis dan ketua rapat. Baik, kita lihat dulu, kemarin sudah di-share di grup soal notula rapat yang akan dibuat. Soalnya antara adalah sebagai berikut. Ada salah seorang sekretaris PT Prima Nusantara, alamatnya di sini. Kemudian melihat kondisi kedisiplinan karyawan yang menurun, maka Anda diminta persiapan rapat untuk membahas peningkatan kinerja karyawan. Yang diunjang ada manajer pemasaran, manajer produksi, kemudian direktur, jelas ya karena yang meminta mengundang rapat adalah direktur, kemudian manajer keuangan, manajer personalia, dan masing-masing berserta para stafnya. Berarti kalau dilihat ini ada direktur, Anda sebagai sekretaris 2 orang, manajer pemasaran 3, 4, 5, 6 dengan masing-masing stafnya, berarti 1, 2, 3, 4. Stafnya 4, berarti ada 10 orang. Nah, kalau 10 orang, berarti semua nama dicatat. Nah, di sini dijelaskan rapat dibuka pada pukul 8 oleh direktur utama, pimpinan mengucapkan terima kasih, demikian seterusnya. Kemudian soal berikutnya adalah langsung manajer personalia menyampaikan materi tentang kinerja pegawai, kemudian menyampaikan data-data yang telah dihimpun dan sebagainya. Kemudian ini Maulani menyampaikan data keseharian pegawai,
kemudian amin, begitu dan seterusnya. Nah, pastikan sebelum Anda mengerjakan soal, Anda harus sudah membaca soalnya terlebih dahulu. Nanti yang akan saya sampaikan di sini adalah teknis atau garis besar pembuatan notula. Jadi tidak akan disampaikan secara detail sampai ke isinya, gitu ya. Baik, kita mulai pembuatan notulanya dengan kita buat file baru. Masih ingat kemarin pada waktu kita berlatih membuat surat bahasa Inggris, kita sudah membuat kop suratnya. Jadi kita tinggal copy paste kop surat surat bahasa Inggris yang kita buat kemarin. Itulah kenapa kemarin saya ajak kalian untuk berlatih membuat membuat kop surat, sehingga ketika nanti kita mau copy paste itu lebih mudah. Kemarin kita sudah membuat surat bahasa Inggris dan kopnya dibuat dengan di grup, sehingga sekali klik nanti kop lebih mudah di copy. Baik, ini sudah akan kita kopikan kopnya, kemudian ini kita pastekan. Nah, kopnya sudah jadi. Kita mulai dengan tadi yang pertama harus ada di notula adalah judul notulen atau judul notula. Notula atau notulen sama saja. Ya, kita gunakan notula boleh, notulen boleh. Kemudian jenis rapatnya, maaf, ini saya supaya lebih cepat saya kopikan file yang pernah ada, sehingga nanti kalian tinggal supaya kita bisa lebih cepat aja ya. Oke, jenis rapatnya tadi adalah rapat peningkatan rapat staf. Oke, kita lihat dulu soalnya. Ini ada. Oke, berarti yang datang rapat staf ya. Ini boleh rapat rutin, boleh rapat. Ini boleh rapat rutin atau rapat staf bisa. Kemudian hari tanggalnya sesuaikan dengan pelaksanaan ujiannya. Kalau ujiannya besok 15 Maret, berarti kita tulis tanggal ini 15 Maret, waktu rapatnya mungkin pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tempat rapatnya di conference room atau di ruang rapat lantai 2 misalnya. Nah, ini susunan acara. Yang berikutnya adalah susunan acara. Susunan acara rapat itu nanti akan disampaikan oleh MC rapat. Nah, supaya notules tidak terburu-buru untuk mengetik atau membuat notulen, ada yang dibuat konsepnya terlebih dahulu, sehingga nanti tinggal diketik di form. Karena beberapa perusahaan atau beberapa instansi itu sudah punya form notula, jadi tinggal memindah atau mengetik ulang tadi resume atau ringkasan-ringkasan yang sudah ditulis oleh notules. Tetapi ada juga yang notules yang sekalian rapat sekalian ngetik. Jadi sekalian mengikuti rapat, sekalian mengetik notulanya. Dua-duanya bisa dilaksanakan. Nah, supaya cepat, kadang-kadang notula itu meminta info terlebih dahulu pada MC. Nanti susunan acaranya apa saja. Terus nanti ditulis di sini. Kadang-kadang ada rapat yang susunan acaranya tidak terinci dengan jelas. Nah, di soal ini susunan acaranya tidak terinci dengan jelas. Maka kalau dilihat dari soalnya, susunan acaranya isinya hanya pembukaan,
pembahasan, dan penutup. Maka ini akan kita buat seperti ini. Pembukaan, pembahasan, kemudian penutup. Nah, kita lanjutkan oleh pimpinan rapat. Pimpinan rapat itu tidak selalu direktur. Kadang-kadang ide penyelenggaraan rapat itu muncul dari manajer di bawahnya, atau kepala bagian, atau dari divisi-divisi. Nah, pimpinan rapat bisa jadi kepala divisi atau manajer itu yang menyelenggarakan. Jadi, pimpinan rapat bisa siapa saja yang mempunyai ide menyelenggarakan rapat. Nah, di sini pimpinan rapat sudah disebutkan di sini. Pimpinan rapatnya adalah Direktur PT Prima Nusantara. Nah, direkturnya kemarin kalau tidak salah namanya Apinaya Alexi ya. Oke. Nama direkturnya ini kita pindahkan saja di sini. Sekretarisnya ini kalau kenapa di sini dicantum? Ini hanya contoh ya. Di sini ada pimpinan sidang atau pimpinan rapat. Nah, pimpinan sidang itu kadang-kadang untuk sidang besar itu dibentuklah tim kecil untuk menyelesaikan rapat supaya berjalan dengan lancar. Nah, di sana akan ada ketua, sekretaris, notula. Tapi kalau di soal ini kan sifatnya hanya intern dan pesertanya hanya sedikit. Serta pimpinan rapatnya dipimpin langsung oleh direktur. Maka di sini dicantumkan seperti ini. Kemudian sekretarisnya nama kalian siapa? Sekaligus kalian sebagai notula. Kemudian peserta rapatnya sebutkan siapa saja, ini sesuai dengan yang ada di soal. Kalau tidak ada berarti silakan Anda buat sendiri. Ingat tadi seperti yang saya sampaikan, kalau peserta rapatnya lebih dari 10, maka tidak perlu dituliskan, hanya hadir berapa orang gitu. Tetapi kalau peserta rapatnya tidak sekitar 2-10, maka dituliskan di sini semuanya. Kemudian peserta yang tidak hadir siapa ditulis. Kalau tidak ada yang tidak hadir maka dicoret aja. Strip. Gitu. Kemudian langsung kita buat atau kita tuliskan ringkasan jalannya rapat. Karena judulnya ringkasan jalannya rapat, maka berarti apa yang dituliskan di sini adalah catatan-catatan singkat atau catatan-catatan penting yang terjadi dalam pelaksanaan rapat, termasuk usulan, pendapat, sambutan, dan sebagainya. Nah, tadi susunan acaranya adalah pembukaan, pembahasan, dan penutup. Nah, pembukaan. Soal di pembukaan ini kita harus mengacu pada soalnya ya. Di pembukaan, rapat dibuka oleh Direktur Utama pukul 8. Isinya, pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta rapat. Nah, ini aja. Kita kopikan. Rapat dibuka pada pukul 8. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada pembukaan. Rapat dibuka pukul 8 dengan ucapan terima kasih dari pimpinan.
atas kehadiran peserta dan informasi tentang tujuan dilaksanakannya rapat, yaitu untuk mengevaluasi kinerja pegawai selama 3 bulan terakhir. Ingat, format font yang kita gunakan adalah Arial 11. Arial 11. Oke, jarak baris boleh single, boleh multiple. Yang jelas rapi dan enak dilihat. Dan yang kedua, pembahasan. Nah, di sini pembahasan disampaikan. Selanjutnya, manajer personalia menyampaikan materi tentang kinerja pegawai. Nah, langsung saja di pembahasan ini kita tulis manajer personalia. Siapa namanya? Terus poin-poin apa yang disampaikan? Poin-poinnya apa saja? Ini supaya lebih rapi kita geser seperti ini. Oke, tidak bisa. Maka kita pakai ini ya. Supaya lebih rapi. Oke. Kemudian nanti yang B. Yang B siapa yang menyampaikan di sini? Nah, yang B adalah Bapak Maulani. Bapak Maulani ini jabatannya sini ada ya, Bapak Maulani ini. Nanti dibaca soalnya lebih teliti. Ini berarti ini tingkat kehadiran. Berarti ini stafnya Bapak Maulani. Ini stafnya manajer personalia. Oke, di sini dituliskan staf manajer personalia atau langsung boleh sini. Nah, Maulani staf manajer personalia. Nah, kemudian poin-poinnya yang disampaikan apa saja di sini disebutkan poin-poinnya. Poin-poin yang disampaikan Bapak Maulani. Maaf, ini susunannya agak amburadul. Nah, ini poin-poin yang disampaikan Bapak Maulani disampaikan di sini. Poin-poin pentingnya saja. Anda harus belajar untuk. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pada ini ya, apa yang disampaikan oleh manajer personalia. Isinya apa saja ini. Nanti silakan ditulis. Kemudian poin pada bagian C, siapa saja yang nanti sesudah Bapak Maulani siapa yang berbicara, itu disampaikan. Nah, kalau sudah semua, nanti di akhir akan ada nanti di akhir di soal itu akan disampaikan di soal di sini ya. Nah, ini kan pendapat tadi, pendapatnya Pak Amin, Ibu Maulida, Bapak Nuraini, semua dicatat di notula di sini. Jadi kalau ada 5 orang ya A, B, C, D, E sampai E ya. Ini baru C. Jadi D, E siapa saja yang bicara, hanya ringkasannya saja. Contohnya, misalnya ini ya dari atas ya. Oke. Dari atas. Contohnya, manajer personalia menyampaikan bahwa kinerja pegawai berdasarkan data yang telah dihimpun staf kepegawaian, kinerja pegawai pada semester akhir
menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ini contohnya ya. Jadi ini tadi manajer personalnya menyampaikan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya manajer personalia juga menyampaikan tingkat kehadiran pegawai lebih tinggi ini. Oke, kita ambil poin-poin pentingnya saja. Oke, kemudian di sini kuncinya adalah kalian harus pandai-pandai meresum atau meringkas percakapan atau narasi yang ada di soal. Tingkat keterlambatan, namun demikian tingkat keterlambatan masih cukup tinggi. Ini kan berarti poin penting yang harus dilaporkan kepada direktur. Maka kita catat di sini. Ingat, notula itu selain sebagai bukti pelaksanaan rapat atau dokumen resmi, ini juga sebagai pemberi informasi bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam rapat. Oke, jadi ini ya. Oke, ini yang disampaikan, ini ringkasan yang disampaikan oleh manajer personalia. Ini yang akan kita, ini yang kita tulis di sini ya. Nanti fontnya 11 saja, jangan 12. Ini saya buat 12 supaya kalian membacanya lebih mudah. Oke, kalau mau kita edit, kita Ctrl A, kemudian kita buat 11. Sama ya bentuknya ya. Kita rapat, kita tab sini. Ini judulnya kita buat 16. Terus dirapikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti selanjutnya sampai ke pembicaraan terakhir, kita ringkas saja. Kemudian di sini disebutkan siapa yang berbicara, misalnya manajernya Amanda, gitu ya. Ini manajer personalia. Nah, oke. Terus sampai dengan di sini pembicara yang terakhir siapa? Yang terakhir di sini ada Nur Arifin, manajer pemasaran. Contohnya ini ya. Oke. Terus begitu sampai siapa yang bicara terakhir. Oke, sudah itu sesudah semua pembahasan dimasukkan, nanti akan ada usulan-usulan. Nah, usulan-usulan juga ditulis di sini. Usulan-usulan siapa saja. Sesudah usulan-usulan masuk, pimpinan akan menyampaikan kesimpulan atau keputusan rapat. Keputusannya apa saja? Di mana kita lihat keputusan rapat? Keputusan rapat itu biasanya kalau di soal narasi ada di bawah sendiri. Sini. Nah, setelah adanya masukan, pimpinan memberikan alternatif solusi. Ini. Nah, ini loh kesimpulannya. Silahkan. Nanti kesimpulannya dituliskan, tapi diringkas. Dan yang terakhir, penutup. Nah, penutup. Poin 3, penutup. Dilihat di soal. Rapat ditutup pukul 12 dengan ucapan selamat. Rapat ditutup jam 12. Kemudian di bawah sini dituliskan pelaksanaan rapatnya di mana, tanggal berapa. Kita buat 15 Maret 2021. Kemudian pimpinan rapatnya kalau direktur berarti Abinaya Alexi.
kemudian not tulisnya kalian, nama kalian sendiri, nama jabatannya direktur, kamu jabatan kalian, jabatannya notula, maaf, sekretaris. Oke, ya. Nah, sudah jadi notulanya. Itu ya. Demikian cara pembuatan notula singkat. Dan kalau misalnya masih ada yang belum jelas, silahkan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Kemudian apabila, jangan lupa untuk layout, nanti dibuat seperti ini, fontnya Arial 11, kemudian page setup-nya, kita buat top-nya 2, left-nya 2,5 atau 3, dan sini 2,5, sini 2, papernya A4 ya, papernya A4. Oke. Nah, kemudian paragrafnya diatur seperti ini. Demikian teknis pembuatan notula secara singkat yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.